syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
Betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saya ingin bacakan hari ini dari ayat 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan bilang begini tentang Paskah. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ternyata pengetahuan yang banyak itu pun enggak menjadi jaminan mereka tidak menyalibkan Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat dengan segala pengetahuannya tentang Tuhan tidak menyadari bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah mereka. Mereka menyalibkan Dia juga. 1 Korintus 15 ayat berikut yang akan saya bacakan, ayat 16 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya bacakan firman Tuhan ini.
Ayat 20 bilang begini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus sudah bangkit. Lalu bagaimana dengan kita di zaman modern ini? Kita perlu hati-hati setelah kita mengalami pembaharuan pikiran, informasi yang banyak yang kita bisa dapatkan dengan mudah, pengetahuan yang saudara bisa dapatkan dengan gampang, segala kemajuan zaman, perlu diingat. Menjalani hidup bukan hanya dengan pengetahuan saudara, tapi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang dapat dari Alkitab, yang saudara dapat dari Alkitab, bukan untuk pengetahuanmu, tapi untuk hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Gini loh, semakin kita tahu firman yang ada dalam hubungannya dengan Dia, kita kan seharusnya semakin mengenal Dia. Jadi jangan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, cari kenal. Amin. Biarkan sungai air kehidupan itu mengalir dari hidupmu. Saya kutip apa yang Pak Kris bilang di akhir khotbahnya minggu lalu. Disalibkan bersama Kristus membawa identitas baru. Pekerjaan Yesus telah selesai di atas kayu salib, membuat kita bisa memiliki hari esok. Mari mulai melayani dari identitas yang baru, yang sebenarnya disembunyikan iblis hingga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kuasanya yang membangkitkan Kristus diam di dalam kamu hari ini. Jadi gini, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati sekarang sudah ada di dalam kita. Saudara ingat lagu tadi? Aku gak gentar lagi. Hai musuhku, Allah di pihak aku, siapakah lawanku? Tuhan adalah kasih. Ini kutipan dari apa yang Pak Kris bilang. Tuhan adalah kasih yang mengubah kita untuk menjadi selaras dengan Dia. Ini adalah hubungan yang harmoni. Nah, untuk selaras itu kita perlu lakukan sesuatu. Saudara bisa ingat minggu lalu, Pak Kris biarkan Yani menyanyi dulu, baru dia ambil bagiannya dia. Artinya ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk supaya selaras dengan Tuhan, kan? Nah, hari ini saya akan berbagi kepada saudara tentang lakukan bagianmu. Do your part. Yang perlu Bapak Ibu dan saudara kita sama-sama ingat adalah kita didesain oleh Tuhan untuk menjadi tempat tinggal. Tempat tinggalnya Tuhan. Tempat Tuhan berdiam. Amin. Nah, saya perhatikan begini. Kata selaras itu dalam Kamus Bahasa Indonesia kan artinya sesuai. Sesuai, ya kan? Jadi hari ini saya akan berbagi dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 23 sampai 25. Nah, judul perikop ini adalah tentang Yesus menjanjikan penghibur. Dan yang akan kita baca adalah jawaban Yesus terhadap pertanyaan Yudas. Ayat 22 bilang begini. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia ini? Ini jawaban Yesus. Ayat 23 bilang begini. Jawab Yesus,
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, dibilang jika seorang mengasihi aku, ia pasti menuruti firman-Ku. Nah, kata menuruti dalam bahasa aslinya di Alkitab menggunakan kata tereo. Tereo. Tereo mengandung beberapa arti. Saya akan bacakan hanya 3 saja. Lebih memudahkan kita bersama. Tereo artinya mengawasi dengan tepat atau memperhatikan dengan hati-hati firman-Ku. Yang berikutnya, tereo punya arti yang kedua, memenuhi perintah. Memenuhi perintah firman-Ku. Dan yang ketiga, berpegang teguh dan terikat dengan firman-Ku. Saudara bisa tangkap artinya lebih dalam. Sekedar menurut perintah. Jadi saudara, bentuk pelayanan tertinggi yang kita bisa kerjakan di hadapan Tuhan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Bentuk pelayanan tertinggi kita yang bisa kita kerjakan di hadapan Tuhan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Dan bentuk kasihnya kita kepada Tuhan adalah melakukan tindakan mengaplikasikan Tuhan punya aturan dalam ajaran dan ajarannya dalam hidup kita. Paham maksud saya ya? Bentuk kasih saudara kepada Tuhan adalah melakukan tindakan mengaplikasikan Tuhan punya aturan dan ajaran dalam hidup kita. Oh wow, ada anak muda banyak duduk di bawah ya. Hai, shalom, luar biasa. Ini perlu jadi pertimbangan. Saudara, ini perlu jadi pertimbangan. Bahwa mengasihi Tuhan tidak sebatas di bibir saja. Mengasihi Tuhan tidak bisa diukur dari seberapa sibuknya kita dari acara-acara kekristenan. Atau seberapa sibuknya saudara dan saya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan tidak bisa diukur dari sisi itu. Bisa jadi saudara terlalu rajin ke gereja karena saudara bosen di rumah. Pasti udah mama terlalu banyak bicara. Mama terlalu ator. Bentuk mengasihi Tuhan sekali lagi tidak bisa diukur dari seberapa sibuknya kita dari acara-acara kekristenan. Iya kan? Berikut dikatakan dalam ayat ini. Saya suka ayatnya, coba dimunculin lagi. Ayatnya bilang begini, kami akan datang kepadanya. Siapa yang akan datang kepadanya? Bapa dan Yesus akan datang kepadanya. Jadi inisiatifnya datang dari Tuhan untuk saudara dan saya yang mengasihi Dia. Inisiatifnya dari Tuhan untuk datang kepada saudara yang mengasihi Dia. Luar biasa bukan? Ayat ini katakan begini, aku dan Bapa akan datang. Artinya konsepnya kita paham, siapapun yang cari Tuhan pasti akan ketemu Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kami akan datang. Kata datang mempunyai arti hadir dan memberi pengaruh. Bukan sekedar hadir. Kami akan datang, kami akan hadir dan memberi pengaruh kepada saudara. Enggak akan biasa-biasa hidup kita. Berarti begini, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh Tuhan.
Amin. Karena mengasihi Tuhan, begini. Karena mengasihi Tuhan terdeteksi dari seberapa solidnya saudara dan saya didapati sebagai orang yang biasa mengaplikasikan firman terus menerus dalam hidup kita. Amin. Kenapa begitu? Karena firman sudah begitu mendominasi kita. Saya suka dengan perkataan ini. Dikatakan, aku dan Bapa akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Kata diam, Bapak Ibu Saudara, asal katanya mone. Kata diam, asal katanya mone. Mone punya arti orang percaya yang menjadi tempat tinggal Tuhan. Mone artinya orang percaya yang menjadi tempat tinggal Tuhan. Kita menjadi tempat tinggal Tuhan. Ayat yang berikutnya, arti yang berikutnya, tempat untuk bertahan. Tempat untuk bertahan. Artinya begini kan saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan jadikan dia tempat untuk Tuhan bertahan. Jadi Tuhan gak keluar masuk. Tuhan akan bertahan di dalam saudara dan saya. Tuhan bertahan di dalam kita. Yang harus jadi begini. Karena itu kita itu sebetulnya adalah habitat originalnya Tuhan. Ya kan? Kita ini jadi habitat originalnya Tuhan ketika kita mengasihi Dia. Wow, saya suka sekali pujian yang tadi dipilih. Saya nggak tahu, kita nggak janjian. Tapi saudara sudah nyanyikan itu bukan? Tuhan punya segala rancangan yang paling baik buat kita. Yang harus kita pertimbangkan sekarang adalah kira-kira kalau Tuhan tinggal dalam saya, apakah Dia betah? Saya dikenal orang sebagai orang yang mengasihi Tuhan atau tidak? Iya kan? Itu yang harus menjadi pertimbangan kita. Apakah saudara dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Apakah sungguh saudara adalah habitat untuk Tuhan? Ayat 24 bilang begini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang ini nih dari Bapa yang mengutus aku. Kalau kamu gak mengasihi, kamu pasti gak nuruti firman-Ku. Ya kan? Ayat 25 bilang begini, semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Saya kembali dengan perkataan bersama-sama. Tadi di ayat 23 ada dikatakan kami akan diam. Saya sudah terangkan diam. Ada yang berikut katanya adalah bersama-sama. Bersama-sama arti kata dasar yang kita pahami, kata yang sebenarnya bilang meno. Meno. 3 arti meno yang saya akan bagikan. Meno artinya yang pertama adalah tinggal dalam hubungan. Jadi Alkitab bilang kalau konsep Tuhan bersama-sama dengan kita suka bilang begini, Immanuel. Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu biasa dipakai di Alkitab kan, Immanuel. Ini Alkitab sedang menitik beratkan Dia sedang tinggal dalam sebuah hubungan dengan saudara dan saya yang mengasihi Dia. Jadi bukan sekedar tinggal dalam sebuah hubungan. Amin. Kalau Tuhan tinggal di dalam saudara dalam sebuah hubungan bersama-sama dengan kita, saudara tidak pada sendiri. Orang yang tanpa hubungan
Kalau begini, berarti kan saudara selalu akan punya hubungan ketika saudara mengasihi Tuhan. Orang yang tanpa hubungan kan namanya jomblo. Artinya saudara gak mungkin jomblo. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Nah, ini yang kita perlu pahami Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau orang tidak memahami kebenaran ini, banyak orang akan feel lonely. Merasa sendiri, dikuasai oleh kesepian. Orang tua aku tidak memahami aku, tidak ada yang mengerti aku sendirian. Mari saya ingin jelaskan. Padahal konsep Alkitab bilang, kalau Tuhan berkata aku bersama-sama dengan kamu, Alkitab sedang bilang Tuhan sedang tinggal dalam sebuah hubungan dengan saudara dan saya.